Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji, episode yang ke-24. Di mana pada chapter tersebut, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama kemunculan dari salah satu karakter paling berbahaya yang ada pada manga ini. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan presiden dan juga pendiri dari geng Yotsuda Kaidan, sekaligus musuh yang paling ditakuti oleh para kapten geng Toman generasi pertama, khususnya Keisuke Baji. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari poin bocoran yang pertama. Manga Bakuatam Tokyo Revengers episode yang ke-24 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena di dalam halaman pembuka ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa wilayah kekuasaan dari geng Yotsuda Kaidan akhirnya diserang secara mendadak oleh salah satu berandalan terkuat yang disebut dengan Hunter. Di mana pada momen tersebut, nampak sosok pria misterius yang menggunakan tudung kepalanya sedang menghajar semua berandalan liar yang saat itu sedang berjalan dengan bebas di sekitaran kota Yotsuda. Tidak hanya itu, karena di dalam satu panel yang sama ini, kita pun juga mendapatkan sebuah informasi baru. Yaitu, tujuan dari munculnya pria misterius ini adalah untuk melakukan perburuan terhadap semua anggota geng Yotsuda Kaidan, tidak peduli itu dari generasi pertama ataupun dari generasi keduanya. Nah, setelah beberapa hari berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sekolahan. Di mana pada halaman tersebut, nampak trio dari divisi utama, yaitu Keisuke Baji, Chifuyu dan juga Ryusei Sato, yang saat itu sedang berjalan dengan santai sambil memasang wajah serius mereka. Mengingat pada momen tersebut, teror dan juga kekalahan, serta kehancuran dari geng Yotsuda Kaidan, akhirnya sudah sampai ke telinga mereka bertiga. Menariknya, tepat di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara ejekan dari siswa laki-laki lain di dalam sekolah itu, yang mulai menertawakan kekalahan dari geng Yotsuda Kaidan. Walaupun pada dasarnya mereka sendiri sama sekali tidak tahu apa yang saat itu sebenarnya sedang terjadi terhadap geng Yotsuda Kaidan dan kenapa mereka bisa diincar. Melihat dan menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Chifuyu pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun seketika langsung berlari menuju ke arah kelompok berandalan tersebut sambil berkata seperti ini kepada mereka. Woi bocah, hentikan semua ucapanmu itu. Jika lain kali aku mendengar kalian menertawai geng Yotsuda Kaidan lagi, maka aku sendirilah yang akan langsung mengajar kalian semua. Menyaksikan respon dari Chifuyu itu, Ryusei pun seketika langsung nampak sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa Chifuyu sangat peduli kepada perasaannya. Serta niatnya untuk bisa menyelamatkan isi Kojiro ternyata sangatlah tulus sekali. Berdasarkan hal itu, maka Ryusei pun seketika langsung membulatkan tekadnya. Sampai pada kesempatan yang sama ini, dia pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Chifuyu dan juga Baji, sambil berkata seperti ini kepada mereka berdua. Yaitu, tidak peduli apapun yang terjadi nanti, Ryusei pun akan kembali bergantung kepada bantuan dari Chifuyu dan juga Baji, demi bisa menyelamatkan sahabat masa kecilnya, alias Sisi Kojiro. Shin pun kini kembali berpindah. Singkat cerita, tepat setelah Baji, Chifuyu dan juga Ryusei sudah pulang dari sekolah mereka, maka pada momen yang sama tersebut, mereka bertiga pun seketika langsung memutuskan untuk bisa mencari tahu lebih dalam mengenai bagaimana kondisi dari para anggota geng Yotsuda Kaidan pasca terjadinya teror dari seorang pemburu berantai yang ada di sekitar wilayah kekuasaan geng Yotsuda Kaidan. Namun, tepat ketika mereka bertiga sudah tiba di dalam salah satu markas milik geng Yotsuda Kaidan, maka sebuah hal yang sangat mengejutkan akhirnya seketika langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, nampak seluruh anggota geng dari Yotsuda Kaidan yang ada di dalam markas mereka terlihat sudah berhasil dikalahkan. Bahkan di dalam satu kesempatan yang sama ini, mereka pun akhirnya bisa bertemu dengan isi Kojiro yang saat itu juga sudah nampak sangat tidak berdaya dan juga sudah terlihat sangat babak belur. Menyaksikan hal tersebut di depan matanya, Ryusei pun seketika langsung menghampirinya dan juga langsung bertanya kepada Kojiro mengenai bagaimana keadaannya. Tapi sayangnya jawaban yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Di mana pada panel berikutnya, Kojiro pun tanpa pikir panjang seketika langsung terlihat marah kepada Ryusei Sato
dan sempat mengusir Ryusei Sato supaya segera pergi dari lokasi tersebut. Nah, disinilah poin menariknya. Karena tepat di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka, muncullah salah satu sosok pria misterius yang saat itu langsung berjalan menuju ke arah mereka semua, sambil membuka penutup kepalanya dan juga berkata seperti ini. "Woi, akhirnya kalian datang juga. Apa kabar Baji-chan? Aku dengar kau ini sempat mencari kehadiran dari pemimpin Gyousuda Kaidan yang asli di dalam pertempuran sebelumnya. Berdasarkan hal itu, maka untuk saat ini aku pun memutuskan untuk langsung datang dan terlibat secara langsung di dalam konflik kalian. Mengingat geng Gyousuda Kaidan yang sekarang dipegang oleh generasi kedua hanyalah sekumpulan berandalan lemah yang unggul di dalam hal jumlah saja." Mendengar dan melihat kemunculan dari seorang pria misterius tersebut, maka tanpa pikir panjang, Baji pun seketika langsung sadar bahwa orang yang muncul di hadapannya ini adalah orang yang selama ini telah dia cari. Karena dialah orang yang selama ini terus memanipulasi seluruh anggota dari Gyousuda Kaidan dari balik bayangan supaya mau melakukan hal-hal negatif serta tindak kriminal. Dan orang yang memiliki banyak sekali luka di sekujur tubuhnya ini bernama Mori Akamaru. Menyaksikan respon tersebut dari Keisuke Baji, maka tanpa pikir panjang, Akamaru pun seketika langsung membalasnya dengan berkata seperti ini. "Dengar, aku akan membuat hujan darah di dalam kota ini. Atau bahasa sederhananya, aku akan menciptakan kekacauan dimanapun diriku berada." Mengingat para bocah di dalam generasi kedua ini sudah mempermalukan nama Gyousuda Kaidan. Jadi bersiaplah, karena mulai sekarang teror yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika pada halaman terakhir itu kita pun akhirnya bisa mengetahui sebuah informasi penting baru yang ada pada manga Tokyo Revengers. Pertama, nama asli dari pendiri Gyousuda Kaidan sekaligus presiden generasi pertama dari geng itu adalah Mori Akamaru. Di mana Akamaru adalah seorang lone wolf alias serigala penyendiri yang selalu berusaha mencari lawan yang kuat untuk bisa dia kalahkan. Kedua, Akamaru nampak sangat mengenal Ryusei dan juga isi Kojiro. Bahkan pada salah satu panel mangganya, dia pun sempat berkata seperti ini kepada Ryusei, bahwa mereka bertiga memiliki ikatan persaudaraan. Walaupun pada dasarnya, Kojiro dan juga Ryusei Sato sama sekali tidak pernah bertemu dengan Akamaru. Selain itu, Akamaru dan juga Baji pun sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Karena kenyataannya Baji sudah tahu siapakah Akamaru itu. Serta Baji pun sempat mencari kehadiran dari Akamaru di dalam perang sebelumnya. Sebaliknya, Akamaru pun juga sempat memanggil Baji dengan sebutan Baji-chan. Kemudian yang ketiga, Akamaru sempat dinarasikan pernah bertarung dengan imbang melawan Izana Kurokawa ketika mereka masih kecil dulu. Mengingat hobi dari Akamaru adalah berburu para berandalan kuat, jadi tidak heran jika di dalam perjalanannya Izana bertemu dengan Mori Akamaru dan mereka pun pada akhirnya melakukan pertarungan satu lawan satu. Sayangnya tidak jelas kapankah pertarungan itu dilakukan. Namun kemungkinan besar pertarungan mereka terjadi ketika pada saat itu Izana masih menjadi presiden dari geng Black Dragons generasi yang ke-8. Dan juga Mori Akamaru masih aktif menjadi presiden generasi pertama dari geng Gyousuda Kaidan. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimana jalan alur cerita lengkap dari manga Tokyo Revengers episode ke-24 ini, maka nantikan terus ya update pembahasan cerita detailnya yang ada pada video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.